Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya kalau kita mengingat masa lalu memang lucu. Ya lucunya orang-orang yang keblinger ini, yang suka judi ini di masyarakat. Kita melihat yang aneh-aneh ya. Orang yang tadinya penakut juga jadi pemberani. Coba bayangin aja. Malam-malam yang biasanya orang tuh takut pergi keluar. Ya, artinya keluar ke tempat-tempat gelap. Zaman itu tuh luar biasa. Orang ya nekat berani datang ke kuburan. Ya, minta nomor katanya. Cari nomor. Wah, orang yang bodoh ya juga ayo ketoke menjadi seperti orang pinter. Ngerti ngitung-ngitung masalah ongko-ongko atau angka-angka ya. Ada istilah apa itu? Macam-macam. Ya. Ada di mistik, ada di apa gitu. Pokoknya aneh-aneh, di indeks gitu ya. Ini kalau kita perhatikan zaman itu kan ya orang kadang-kadang mungkin akalnya menjadi yo janeo waras, tapi yo dikatakan waras yo kok perbuatannya aneh-aneh. Ini dampak, Masya Allah. Ya. Dampak orang melakukan judi. Ini baru secara kejiwaan saja, secara psikologi saja. Dan makanya banyak orang yang stres. Ya, orang yang stres karena ekonominya morat-marit. Terlalu berhalu, ingin mendapatkan sesuatu yang instan, mendapatkan uang yang instan, tidak mau bekerja keras. Ini mengganggu semuanya sebetulnya kalau diperhatikan. Orang yang bekerja pun sama, kerjanya tidak fokus. Ya, kerja kadang sambil ngobrol soal nanti malam keluarnya apa. Kadang-kadang kelihatannya utak-utik pekerjaan tahunya sedang ngitung-ngitung. Angka sekian di indeks jadi berapa gitu. Macam-macam pokoknya lah. Ini mengganggu semuanya. Jadi semuanya terganggu. Pekerjaan terganggu. Orang akhirnya menjadi malas. Malas di sini adalah malas untuk berusaha. Dan dampaknya ini adalah orang-orang yang ekonomi bawah. Sehingga banyak anak-anak yang akhirnya putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikannya. Banyak dampak. Nah, sekarang zaman ini sebetulnya jauh lebih parah lagi kalau kita perhatikan. Dengan adanya judi online ini. Walaupun tidak seperti waktu-waktu itu. Tapi dampak yang dihasilkan itu sangat luar biasa, lebih parah. Kenapa? Nah, coba kita lihat. Kalau ini sekarang ini sudah menggunakan online dengan teknologi yang bagus seperti sekarang ini, siapapun orang kan bisa mengakses. Ya. Kalau dulu masih ada rasa malu-malu, anak-anak itu yo mau beli kupon seperti itu yo mikir-mikir. Kadang-kadang yang dewasa negur, ngapain kamu ke sini? Tapi kalau sekarang enggak kan. Orang nyilap di kamar pakai HP, tahu-tahunya apa? Ya lagi apa? Nek sekarang tuh judi online sekarang apa ya Mas? Macam-macamnya itu aku. Mung saya dengarnya judinya doang, tapi macam-macam jenisnya nggak tahu apa. Ada yang namanya slot, ada apa itu macam-macam lah. Masya Allah. Mungkin bentuknya seperti permainan atau apa gitu. Orang nyilap. Anak-anak do nyilap. Maka dalam hasil penelitian, kalau kita baca di informasi, di berita-berita, itu banyak sekali anak-anak yang masih sebetulnya usia sekolah. Itu sudah ada yang aktif main judi online ini. Belum yang remaja.
belum yang remaja dewasa, belum yang dewasa, belum yang orang tua, hampir semuanya kalangan itu main judi online seperti ini. Maka tidak heran kalau peredaran uangnya sangat luar biasa. Itu yang aktif saja loh, belum yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Maka dampaknya luar biasa. Orang jadi malas. Orang hanya berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Jadi malas bekerja, malas belajar. Maka tidak heran kadang-kadang di sekolah pun orang anak sedang belajar sambil ngantuk karena semalam begadang mainan yang urusannya dengan seperti ini. Ini kalau diterus-teruskan, ya bagaimana Indonesia nanti yang menyongsong tahun emas itu tahun 45 ya. 2045 itu kita mengharapkan menjadi Indonesia emas. Itu bagaimana bisa dilakukan? Kalau generasi sekarang sudah dicocokin hal-hal yang seperti ini. Maka dengan adanya pemerintah yang sekarang yang berniat baik untuk mengurangi atau istilahnya memberantas ataupun mengurangi judi online ini, ya kita merasa ikut senang. Karena yang terdampak adalah justru masyarakat bawah. Kalau orang-orang yang ekonominya di atas, itu ya gak makan mikirin judi-judi seperti ini. Itu kan, buat apa mereka? Nggak mikir. Kan orang-orang di bawah yang ekonominya susah, yang bekerja untuk esok aja, ibaratnya mau makan apa, digunakan untuk hal yang seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka dalam agama kita, dalam Islam, ini kalau kita ikuti pedoman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya ini sudah diwanti-wanti. Maka dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, dari kalimat pertama saja Allah mewanti-wanti pada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang sudah percaya, sudah Islam, sudah percaya, sudah iman pada Tuhan. Innamal khamru wal maisir, bahwa sesungguhnya khamr atau minuman-minuman yang memabukkan, wal maisiru dan perjudian, wal ansabu dan berkurban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan panah, rizsun yaitu perbuatan yang keji, min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia, sebetulnya di dalam Islam sendiri saat melarang perbuatan minum khamr, perbuatan judi, itu tidak semerta-merta itu melarang, itu ya tidak, ada tahapannya. Ada tahapannya. Kenapa?
Karena judi ini atau minum-minuman atau memabukkan ini zaman itu udah, yang di awal kita udah pernah ngomong, itu sudah membudaya di masyarakat sana. Dan ini menjadi satu kebanggaan. Karena di zaman jahiliyah tersebut, bahwa judi, minum-minuman, itu adalah sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa dia dermawan. Ingat, di zaman itu, di zaman jahiliyah, walaupun keadaannya seperti itu yang diceritakan dalam sejarah, tidak mengenal norma-norma lagi, namun sifat membantu, sifat saling tolong-menolongnya itu masih tinggi. Maka dengan dia melakukan perjudian, mabuk-mabukan, disitulah dia mengambur-amburkan uang, mengambur-amburkan harta. Dan hasil judi itu mereka dermakan pada orang-orang yang tidak punya. Itu budayanya saat itu seperti itu. Maka di dalam Islam melarang perjudian ini juga tidak bisa serta-merta langsung dilarang tunda. Awalnya malah diperbolehkan. Setelah itu baru dikasih peringatan. Dampak-dampak negatifnya ada dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini tuh tidak benar. Dampaknya begini, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya ngomong manfaat, ada manfaatnya memang. Tapi akibatnya, dampak buruknya jauh lebih besar. Makanya dikasih peringatan. Ayo tinggalkan dulu. Setelah mereka, orang-orang Islam zaman itu, zaman beliau Nabi besar Muhammad SAW, sudah mulai menyadari dampak daripada perbuatan judi, perbuatan minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya mas tetap masih ada. Artinya ya sudah Islam, ada yang nyadari, ada yang tidak, barulah Tuhan memberikan satu petunjuk bahwa dua perbuatan itu baru diharamkan. Jadi ada 3 tahapan sebelum. Kenapa? Itu tadi. Budayanya sudah sangat membudaya. Dimanapun sebetulnya, tidak hanya di masyarakat sana. Khususnya di Islam, pada zaman itu sebelum adanya keputusan untuk mengharamkan, memang tidak sekaligus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.